Ya, shalom. Senang menjumpai gereja Tuhan yang luar biasa ya. Karena untuk pertama kali saya boleh ada tengah-tengah gereja yang luar biasa. Nama saya Mesak Alexander Untung. Untung itu femininnya orang Dayak. Tapi jangan takut, udah nama orang sekarang ya. Makan soto sekarang. Saya sama Pak Jeffrey sama Ibu Gembala pernah satu kampus ya. Kami kalau ingat awal-awal kami masuk kuliah, Pak Jeffrey ikut main drama, ngisi beberapa gereja dulu ya. Jadi setelah sehari ini lihat jemaat Tuhan, rasanya terbayang Pak Jeffrey juga masih di kampus ya. Sorry ya Bu ya, dia bisa ikut apa tergores lah ya, kembali pengalaman kami di asrama bersama-sama ya. Baik, hari ini kita belajar satu tema yang menarik. Kenapa menarik? Karena ada satu tema dalam Alkitab yang ada dalam Alkitab tetapi jarang disampaikan, jarang dikupas dengan tuntas dalam gereja. Kenapa? Karena tema ini temanya tentang kutuk. Kenapa saya bilang jarang dikupas dalam gereja? Karena saya sadar bahwa antusiasme dalam gereja orang percaya untuk belajar kutuk nyaris tidak ada. Kita lebih senang mencari formulasi hidup yang diberkati Tuhan. Tetapi hari ini kita belajar bahwa ternyata kutuk itu penghambat utama berkat Tuhan turun dalam hidup kita. Ya, kutuk itu penghambat berkat Tuhan yang utama yang penghambat berkat Tuhan dalam hidup kita. Nah, namun yang sangat disayangkan adalah kutuk ini bisa diturunkan secara generatif, turun-temurun. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dosa apa yang membagikan kutuk secara turun-temurun. Yang pertama kita mulai. Saya mau tanya dulu, Tuhan itu pengampun atau penyegar? Yakin? Yakin? Yakin. Siapa yakin Tuhan pengampun? Angkat tangan. Yang yakin Tuhan penenang, angkat kaki. Suruh pulang. Nah, coba kita lihat dulu ayat Alkitab kita, ayat Keluaran 34, ayat 5 sampai 7. Kita akan melihat satu sisi bagian dari Allah yang selama ini jarang tersampaikan. Keluaran 34, ayat 5 sampai 7. Keluaran 34, ayat 5 sampai 7, perhatikan. Udah ya tadi kita mulai. Keluaran 34. Ayat 5 sampai 7 dulu ya. Turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan yang 6 dan 7-nya. Berjalan Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Ayat 7-nya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. 2. Ayat 6 sampai 7 bagian ini nggak ada problem. Allah yang kita kenal Maha Pengampun, Maha Pengampun kesalahan, pelanggaran dosa dan kasih setianya. Tetapi hal yang menarik setelah koma ini katakan begini, tidaklah sekali-kali
membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya kepada keturunan yang berapa? Sampai ada? Nah, saya lagi alat kita membalas atau pengampun? Alat kita membalas atau pengampun? Dua mata sisi yang saya katakan benar ya. Allah di satu sisi pengampun, tetapi Allah yang sama juga bisa membalaskan kesalahan bapaknya kepada keturunan ketiga dan keempat. Dan hari ini kita belajar perkara ini. Dosa apa yang membangkitkan kemurkaan Allah, kedahsyatan kemarahan Allah, sehingga penghakiman dan penghukumannya sampai turun-temurun 4 generasi. Nanti saya jelaskan bahwa yang membuat penghukuman 4 generasi bukan Tuhan. Nanti saya jelaskan bahwa setan. Nah, setan itu seorang atau seekor ya. Kalau seorang kan manusia, seekor binatang. Kalau setan apa? Sesetan ya. Setan itu ahli dalam hal meniru apa yang Tuhan buat. Dia pelagiat. Tuhan bikin gereja, maka setan pun bikin satanic church, gereja setan. Bahkan tahun 92 saya pernah baca majalah Bahana, di gereja setan ada perjamuan kudus juga. Bahkan perjamuan kudusnya, hosti, roti dan anggurnya itu betul-betul daging dan darah. Saya baca di majalah Bahana tahun 92. Dari mana daging dan darah itu? Katanya di gereja setan itu setelah mereka ibadah, mereka boleh swinger, boleh bertukar pasangan secara seksual. Diharapkan apa? Nanti banyak wanita yang mengandung. Pada usia kandungan bulan tertentu, maka bayinya diaborsi. Bayi yang diaborsi ini itu nanti darah dan dagingnya digunakan untuk perjamuan kudus. Artinya, iblis selalu meniru apa yang Tuhan buat. Ketika Allah memerintahkan Harun melemparkan tongkatnya, maka magician alias sihir Mesir buat hal yang sama, maka tongkat mereka jadi ular. Nah, kalau kita percaya ada kutuk turun-temurun yang dibuat oleh iblis, maka berarti itu produk palsunya, imitasinya. Yang aslinya juga ada. Yang aslinya adalah kita percaya berkat Tuhan itu turun-temurun. Kita lihat dulu Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Kita lihat dulu buktinya bahwa berkat itu turun-temurun. Nanti kita jelaskan bahwa kutuk yang dilakukan iblis bisa turun-temurun. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Ya, perhatikan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga yang mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Lihat interpretasinya. Alkitab saya bilang begini, dan orang itu, maksudnya Ishak itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ayat 13-nya berkata Ishak menjadi kaya. Kalau Ishak menjadi kaya, ayat 13 itu artinya ayat 1 sampai 12 Ishak berkaya belum? Udah. Belum ya. Karena ayat 13 menjadi kaya. Padahal Ishak sudah kaya, kenapa? Karena dia menerima warisan dari bapaknya Abraham. Tetapi Alkitab ini memberikan sebuah penjelasan bahwa berkat yang diterima sebagai warisan daripada Abraham tidak sebanding dengan berkat yang Tuhan berikan. Contoh, kalau kita menerima warisan ketika orang tua kita meninggal 10 miliar, besar atau kecil? Besar. Tetapi satu-satu memberkati kita 1 triliun. Maka 10 miliar ini dianggap kecil. Nggak ada bapaknya. Nah, demikian juga Ishak dikatakan menjadi kaya. Kenapa? Karena kelimpahan berkat yang Tuhan sediakan kepada Ishak itu berlipat kali ganda dibandingkan dengan warisan yang diterima dari Abraham. Pertanyaannya begini, kenapa Tuhan senang memberkati orang yang sudah kaya? Ishak sudah kaya, kenapa Tuhan senang memberkati Ishak? Kenapa Tuhan begitu antusias memberkati Ishak sehingga dikatakan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya?
sehingga dia sangat kaya. Saya mau katakan bahwa Ishak itu menjadi kaya. Kenapa? Karena kita berikan catatan, Ishak itu menjadi tujuan berkat Tuhan. Coba kita lihat ayat 3 sampai 5 nya. Ya, bagi multimedia hari ini kerja keras karena ayat kita banyak ya. Ayat 3 sampai 5 nya, Kejadian 26 ya. Ayat 3 nya. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah, perhatikan, sebab kepadamulah, kepada Ishak maksudnya, dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Ya, Tuhan janji kepada Ishak bahwa Ishak menjadi tujuan berkat, destiny of blessing. Kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Perhatikan kalimat ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada siapa? Abraham ayahmu. Jadi Ishak diberkati karena ada perjanjian Abraham dengan Tuhan. Artinya berkat Tuhan itu bersifat generatif, turun temurun. Makanya kita bilang orang benar, anak cucunya dikatakan tidak akan minta. Kenapa? Karena yang kalau orang benar perjanjiannya itu berlaku turun temurun. Seperti perjanjian Abraham itu berlaku kepada Ishak. Jadi Ishak diberkati bukan karena kesalehannya semata, tetapi karena ada peran Abraham bapaknya. Ada orang Batak di sini? Oh, orang Batak Pak. Marga apa? Siboro ya. Orang Batak punya filosofi anak kopi hamurang dia. Amin. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Oh, bukan ya. Artinya anakku adalah harta dan kekayaanku. Orang Batak percaya anak itu menjadi harta kekayaan. Nah, kalau dilihat dari ini agak kembali kelihatannya bahwa aset harta kekayaan yang terbesar bukan pada anak, tapi pada orang tua. Ketika orang tuanya yang bernama Abraham mengikat perjanjian dengan Tuhan, perjanjiannya berlaku turun temurun sehingga Ishak, Yakub dan keturunannya sampai hari ini orang Israel diberkati Tuhan. Amin. Lihat ayat 4 dan 5 nya. Bahwa Ishak di destiny of blessing, ayat 4 dan 5 nya. Aku akan membuat banyak keturunan seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunan seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu, perhatikan, keturunan berarti turun temurun, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat 5 nya. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi Ishak itu menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga sangat kaya karena dia di destiny of blessing. Kenapa di destiny of blessing tujuan berkat? Karena ternyata Ishak punya orang tua yang bernama Abraham, hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadi dari sini kita ambil kesimpulan bahwa berkat Tuhan, perjanjian yang sungguh-sungguh Tuhan berlaku turun temurun. Nah, iblis adalah sekali lagi plagiator yang selalu meniru apa yang Tuhan buat. Maka iblis bikin produk imitasinya yang namanya kutu. Setiap perjanjian dengan kuasa kegelapan, maka perjanjiannya juga berlaku turun temurun. Saya nggak tahu, karena kalau dari cerita orang tua saya, cerita om saya, kami ini orang Dayak begitu sangat terikat dengan okkultisme. Bahkan kakeknya papa saya, dia papa saya generasi keempat ya, kakeknya papa saya dari pihak mama itu penangkap buaya. Jadi buaya itu katanya di apa namanya, di gini namanya, dari atas seperti ini ditangkap begitu lalu dibalikin. Jadi ternyata katanya buaya kayak kecoa, dia kalau berbalik badannya susah balik. Jadi akhirnya dia pun mati di telan buaya. Artinya kami mewarisi dosa okkultisme. Dan rasanya tidak ada satu suku pun di Indonesia hari ini yang tidak terlibat dengan okkultisme. Nado dengan opo-oponya, orang Batak dengan cukup-cukuipnya. Oh, kita terlibat okkultisme. Artinya kita sangat potensi sekali mengalami kutub secara turun-temurun. Ya. Nah, saya kasih
saya pernah baca buku Dotoli, dia jelaskan begini. Sebenarnya setan bisa kasih kaya enggak? Bisa. Bisul. Bisa. Bisa nggak? Bisa. Oke, saya jelaskan. Dia catat begini, kita anggaplah 5 generasi, kita anak, cucu, cicit apa? Cocok. Itulah ya. Oh, bukan. Apa definisi kita anak, cucu, cicit apa? Hah? Cocok kelik. Saya nggak tahu lah gitu ya. Nah ini saya jelaskan bahwa setan sebenarnya nggak bisa kasih kekayaan. Tetapi kenapa setelah generasi yang pertama itu setan, maka harta anak cucunya habis. Dia jelaskan begini, kita terikat perjanjian kuasa 8. Kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, cocok kita harusnya punya harta 1 miliar supaya gampang hitung saja. Ketika kita terikat dengan kuasa 8, kita dapat 5 miliar. Yang 4 miliar itu dari mana? Diambil dari anak kita 1 miliar, dirampas dari cucu kita 1 miliar, dirampok dari cucu kita 1 miliar, dan diambil dari cocok kita 1 miliar. Makanya lihat orang yang terlibat nepotisme hari ini dalam tanda petik dia diberkati dalam kelimpahan, tetapi anak cucunya hidup dalam kemalangan. Itulah sebabnya saya bilang dosa yang pertama adalah dosa menghancurkan kutus sampai 4 generasi, adalah dosa okultisme, dosa penyembahan berhala. Coba kita lihat Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Buktinya Keluaran 20 ayat 3 sampai 5, perhatikan. Bahwa dosa okultisme menjadi pintu kutuk secara turun-temurun sampai 4 generasi. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, ayat 4-nya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, ayat 5-nya, perhatikan. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Lihat ayat 3 sampai 5 disimpulkan bahwa generasi ketiga keempat mengalami penghakiman Tuhan yang dibuat oleh iblis yang namanya kutuk karena dosa okultisme. Jadi hari ini siapapun yang antara kita yang masih terlibat dengan okultisme harus berani ambil keputusan, tinggalkan. Amin. Karena kita lihat diperlihatkan bahwa okultisme mempunyai potensi menghancurkan berkat, menghambat berkat sampai 4 generasi. Ya. Artinya kita mendapat sebuah fakta kebenaran yang penting, bahwa dosa yang menghambat berkat sampai 4 generasi, menghambat berkat sampai keturunan kita. Yang pertama adalah dosa okultisme. Yang kedua, kita lihat dosa apa yang membangkitkan kemurkaan Allah sehingga itu bisa menghambat berkat, merintangi berkat Tuhan sampai generasi keturunan. Coba kita lihat Kejadian 38 ayat 13 sampai ayat 19. Oke, ini kisahnya tentang Yehuda ya, nanti saya jelaskan bahwa ini yang menyebabkan kutuk secara turun-temurun. Ketika dikabarkan kepada Tamar, jadi tokoh yang pertama Tamar, bapak mertuamu sedang jalan ke Timnah untuk menggunting bulu dombanya. Jadi bapak mertuanya yaitu Yehuda ya, ayat 14-nya. Maka ditanggalkanlah pakaian kejandaannya yang bertelekuk dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk Enaim di jalan ke Timnah. Karena dilihatnya bahwa Shela yang ketiga, tokoh yang ketiga, Shela itu laki-laki yang bukan perempuan dari Shela ya, Shela laki-laki telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shela untuk menjadi istrinya, ayat 15-nya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanya dia perempuan sunggal karena ia menutupi mukanya, ayat 16-nya.
Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau, sebab dia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika kau menghampiri aku? Ayat 17-nya. Jawabnya, akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal kau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Ayat 18. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan, luncak meteraimu serta kalungmu dan tongkatnya di tanganmu. Lalu diberikannya itu semuanya kepadanya. Maka ia menghampiri Tamar. Perempuan itu mengambil daripadanya. Sampai di situ. Jadi kisahnya ini. Yehuda punya 3 anak laki-laki. Yang pertama yang kedua Onan, yang ketiga Shelah. ini menikah dengan perempuan yang namanya Tamar. Alkitab tidak deskripsikan dengan detail apa penyebabnya, yang jelas Tuhan memandang bahwa ini jahat, maka meninggallah sebelum punya anak. Nah, tradisi orang Israel, maaf kata, kalau ada seorang janda tanpa punya anak, ya, maka adik laki-lakinya menikahinya. Ingat, Ruth tidak punya anak, lalu ditebus oleh Boaz. Sisa itu. Jadi terpaksalah adik yang bernama Onan menikahi Tamar. Tetapi Tamar, Onan juga jahat di mata Tuhan karena dia mau bangkitkan generasi berabangnya. Sebab kalau adiknya menikahi kakak iparnya, kalau punya anak, maka anak pertama bukan anak mereka, tetapi anak abangnya. Supaya apa? Supaya tarombor dalam istilah Batak, supaya silsilah nama dia tidak terputus. Dia nggak mau kasih anak, kenapa? Kalau dia anak abangnya, maka warisan terbesar akan jatuh sama anak sulung. Sebab warisan terbesar 2 kali lipat, ya. Jadi harta kekayaan bapaknya Yehuda bukan jatuh kepada Onan, tetapi kepada anaknya. Ini bapaknya kurang ajar, sama anak aja saingan, ya. Maka dia juga mati. Nah, Yehuda ketika melihat 2 anaknya meninggal, menikah dengan Tamar, dia takut kalau dikasih lagi yang ketiga Shelah mati juga, maka habislah nama dia, nggak ada generasi lagi. Maka dia suruh Tamar pulang. Tradisi orang Israel sangat pantang seorang janda pulang ke rumah orang tuanya selama masih ada yang menebus. Jadi Yehuda juga jalan, dia pulang. Nah, setelah sekian lama istri Yehuda yang meninggal, maka Yehuda mau setelah berkabung dia panen, dia mau menggunting bulu domba-dombanya di perusahaan Timnah. Maka orang kasih tahu, Tamar, mertuamu sedang berjalan ke Timnah. Ketika dia melihat mendengar mertuanya mau datang, maka dia buka pakaian kejandaannya. Jadi orang Israel zaman pada waktu itu punya simbol tertentu untuk pakaian kejandaan. Saya nggak tahu dari warna atau dari motif model, ya. Kalau India, siapa yang suka nonton Bollywood, film India? Kita nggak akan pernah nonton film India yang menikah mengitari api suci orang Hindu, pakai perempuannya pakai baju warna putih, karena putih simbol janda. Nah, Tamar saya nggak tahu pakaian jandanya dari model atau warna, dia pakai pakaian jandanya, dia nongkrong di pinggir jalan. Ketika Yehuda duren sawit, duda keren, sangat banyak duit, lihat perempuan nongkrong di pinggir jalan, maka dia mulai tawar-menawar harga pas tancap gas. Terjadilah hubungan seksual antara mertua dan menantu. Dosa perzinahan. Nah, dosa perzinahan itu akibatnya apa? Ulangan 23 ayat 2. Sebelum ulangan apa Bapak Ibu? Salah. Sebelum ulangan belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa ulangannya, ya. Kita ulangan 23 ayat 2, perhatikan. Ulangan 23 ayat 2, perhatikan. Demikian. Seorang anak haram janganlah masuk jemaat Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Anak haram itu kalau kita bahasakan sederhana, anak yang lahir daripada perzinahan. Alkitab catat sampai generasi yang ke-10 tidak boleh masuk jemaat Tuhan. Artinya dosa perzinahan menjadi rintangan utama menghambat berkat kepada orang percaya sampai 10 generasi. Dari
buktinya? Nah, buktinya begini. Kejadian pasal 49 ayat 9 dan 10. Ya, Kejadian pasal 49 ayat 9 dan 10. Buktinya kita lihat hari ini. Kejadian pasal 49 ayat 9 dan 10. Ini adalah perkataan terakhir Yakub ketika dia memberkati anak-anaknya. Jadi orang tua kalau saudara mati jangan pernah perkatakan kutuk buat anak-anak saudara, tapi perkatakan berkat. Nah, Yakub memberkati anak-anaknya. Ayat 9-10 ada berkat kepada Yehuda, dikatakan demikian. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam kau naik ke tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapa yang berani membangunkannya? Ayat 10 yang perhatikan. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takut bangsa-bangsa. Janji yang pertama diucapkan Tuhan kepada manusia yang akan menjadi raja ternyata diberikan kepada Yehuda. Tuhan mengurapi Daud, Yakub, sehingga Yakub berkatakan perkataan profetik. Dia berkata tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Yehuda menerima kata-kata berkat, kata-kata profetik dari Yakub bapaknya, bahwa tongkat kerajaan, bahwa Yehuda punya otoritas, punya destiny untuk menjadi raja. Tapi pertanyaannya, sampai matinya Yehuda jadi raja nggak? Yehuda jadi raja nggak? Nah, yang jadi raja siapa? Saul. Dari suku apa? Benyamin. Nah, nanti dari Yehuda jadi raja siapa? Daud. Nah, kita hitung sekarang janjinya kepada Yehuda, penggenapannya kepada Daud. Berapa generasi? Kejadian Matius 1 ayat 3 sampai 6. Kita hitung ya, dari Yehuda yang mendapatkan janji sampai janjinya digenapi kepada Daud, generasinya ke berapa generasi? Matius 1 ayat 3 sampai 10. Ya, perhatikan ayat 3 sampai 6. Yehuda generasi pertama memperanakan Peres dan Zerah generasi kedua dari Tamar, ya, yang tadi berzina tadi. Peres memperanakan Hezron yang ketiga, Hezron memperanakan Ram yang keempat, ayat 4-nya Ram memperanakan Punjabi yang kelima. Oh, bukan ya? Kalau Punjabi mah itu dengan sinetron. Ram memperanakan Aminadab yang kelima, Aminadab memperanakan Nahason yang keenam, Nahason memperanakan Salmon yang ketujuh, ayat 5-nya Salmon memperanakan Boas dari Rahab yang kedelapan, Boas memperanakan Obed dari Rut yang kesembilan, Obed memperanakan Isai yang ke-10, ayat 6-nya Isai memperanakan Raja Daud yang keberapa? 10 generasi janji Tuhan terpenuhi. Jadi hari ini Bapak Ibu yang masih suka berzina, nggak usah angkat tangan, terus saya tahu ya. Bertobat, bukan berobat. Kalau berobat bisa kumat lagi ya. Bertobat. Alkitab udah ngajar perzinahan itu punya potensi kutuk sampai 10 generasi. Nah, kita yang jelaskan. Ya, hari ini kita harus hidup jaga benar urusan rumah tangga keluarga kita, jangan ada perzinahan. Karena perzinahan bisa melahirkan kutuk yang menghambat berkat sampai 10 generasi. Yang ketiga, dosa apa yang melahirkan kutuk secara turun-temurun? Kita lihat. Nah, saya mau jelas. Maleakhi 1 ayat 1 sampai 3. Maleakhi 1 ayat 1 sampai 3. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi yang ayat 2-nya. Aku mengasihi kamu, kata Tuhan, firman Tuhan, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, ayat 3-nya. Tetapi membenci Esau, sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Dalam tradisi orang Israel, anak sulung mendapatkan harta warisan 2 bagian.
Anak sulung menjadi pengganti orang tua di dalam kehidupan ibadah, menjadi imam. Anak sulung maka kalau kumpul laki-laki menjadi juru bicara keluarga. Tetapi kenapa Tuhan dikatakan membenci atau tidak menerima Esau, tetapi pilih Yakub? Salah satu dosa Esau adalah dia menjual kesulungannya. Tetapi bukan itu yang menurut saya paling di mana Tuhan membuat Tuhan marah dan menghindarkan Esau dan pilihan Allah. Tuhan memilih Yakub. Apa kesalahan Esau itu apa? Coba Kejadian 28 ayat 6 sampai 8. Kejadian 28 ayat 6 sampai 8. Apa kesalahan Esau sehingga Tuhan menolak? Ya. Dikatakan demikian. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepaskannya kepada Arab untuk mengambil istri dari situ. Pada waktu Ishak memberkatinya, perhatikan, ia telah memesan kepada Yakub, jangan ambil istri dari antara perempuan mana? Pesan jangan ambil istri perempuan Kanaan ini pertama kali muncul diucapkan oleh siapa? Abraham ketika menyuruh hambanya Eliezer mencari jodoh buat anaknya Ishak. Jangan ambil perempuan Kanaan. Dan pesan yang sama secara generatif diturunkan Ishak kepada Yakub. Ayat 7-nya. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayahnya dan ibunya kepada Aram. Dia akan jawabannya. Dengan sangat jelas mengatakan begini, maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan, istrinya Ishak, istrinya Yakub, istrinya Esau ini tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Jadi salah satu penyebab membuat Tuhan memilih Yakub dan Tuhan menghindarkan atau menolak Esau karena Esau menikah dengan perempuan Kanaan. Kenapa Tuhan gak suka orang bedanya menikah dengan perempuan Kanaan? Siapa itu Kanaan? Kalau saudara kita tahu Kanaan, kita akan ngerti kenapa Tuhan menolak Esau dan memilih Yakub. Siapa itu Kanaan? Kejadian 10 ayat yang 6. Siapa itu Kanaan? Kita akan dapat penjelasannya lewat Alkitab Kejadian 10 ayat 6. Ya. Keturunan Ham ialah Kus, Mizraim. Bahasa Ibrani-nya ini Mesir, Mizraim. Put dan siapa? Kanaan itu anak siapa? Ham. Kenapa tak boleh dipilih menjadi istri oleh Esau dan Yakub? Karena perhatikan, ini kan bicara tentang keturunan, bahwa Ham adalah bapak yang terkutuk. Ham dikutuk oleh bapaknya, kenapa? Karena ketika dia lihat ketelanjangan bapaknya, maka dia memperolok-olokkan, menceritakan aib bapaknya di luar. Maka kakak saudaranya Sem dan Yafet ketika mendengar bapaknya telanjang dalam kondisi mabuk, dia masuk ke tenda, berjalan mundur sambil membawa kain menutupi ketelanjangannya. Ketika sadar apa yang dibuat oleh Ham, maka Nuh mengutuki Ham lalu memberkati Sem dan Yafet. Jadi dengan kata lain, dosa yang ketiga yang bisa mengadakan kutuk turun temurun adalah dosa kawin campur. Kawin campur itu bagaimana? Kawin campur itu orang Batak nggak boleh kawin orang Ambon, sebab nanti anaknya disebut anak Babon. Anak orang Ambon. Orang Batak nggak boleh kawin orang Cina, namanya banci, cacing alay katanya. Bukan orang yang orang yang kawin campur bukan karena perbedaan suku, tetapi orang yang kawin campur dalam pengertian kita hari ini adalah orang yang membangun hidup kudus pernikahannya dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kenapa? Karena setiap orang yang percaya kepada Allah, kita percaya kematian Kristus membayar setiap kutuk kita. Nah, orang yang tidak menerima Kristus untuk percaya Allah, mungkin saja saya bilang masih ada kutuk.
Jadi kalau orang itu masih ada kutuk, kita menikahinya, kita mengambil kutuk orang itu masuk dalam kehidupan kita. Contoh. Saya punya anak laki-laki sekarang umur 21, semester 7 sekolah pendeta. Ya, jadi sebentar lagi dengan saya di malam. Sehat. Lalu orang mana dia pacaran? Batona ya. Dia pacaran sama orang gitu ya. Anak perempuan sehat. Tapi maaf kata. Calon besan saya, orang tua daripada anak perempuan ini punya penyakit saraf yang katanya itu penyakit keturunan ya. Nah pertanyaan saya, anak saya sehat, calon mantu saya sehat, tapi besan saya saraf. Ini contoh, maaf ya. Pertanyaannya, mungkin nggak dari anak saya yang menikahi nanti salah satu anaknya atau cucunya ada yang saraf? Ada dokter nggak di sini? Bisa ya? Karena gen ya, karena turunan. Sama seperti itu. Orang ini punya penyakit saraf, jadi kalau kita nikahin, kita sangat punya potensi untuk menghadirkan generasi yang punya sakit saraf. Nah demikian juga orang yang tidak bertuhankan Kristus, maka orang itu mungkin kena kutuk. Jadi kalau kita menikahi orang itu, maka kutuk orang itu bisa turun secara generasi. Makanya Tuhan menolak Esau dan memilih Yakub. Jadi anak muda sekarang pacaran yang belum kenal Tuhan, cepet-cepet saya ngomongin enteng karena udah kawin. Yang beban kan? Nah sekarang bagi bapak ibu yang suami atau istrinya belum kenal Tuhan, jangan cerai nanti membalas marah. Cepet-cepet bawa gereja. Cerai semangat, puji Tuhan ada pendeta bilang cerai. Kalau jadi para belum belakang lah ya. Kalau sekarang suami kita belum bersama Tuhan, atau anak istri kita bersama Tuhan, sekarang di waktu itu berdoa dengan sungguh-sungguh mereka. Kalau perlu, selalu wajib angkat tangan, doa dengan otoritas. Kalau sampai 3 bulan nggak tobat juga, tumpangin kaki jangan mereka. Apa? Hari ini yang ketiga, potensi yang menghadirkan kutuk serta-temur adalah dosa kawin campur, dan Tuhan menolak Esau karena Tuhan melihat potensi yang berbahaya. Apabila Tuhan memilih mereka, maka generasi yang dilahirkan adalah generasi yang terkutuk. Ya, makanya oleh karena itu yang ketiga, dosa yang menghadirkan kutuk turun-temurun adalah kawin campur. Kenapa Tuhan marah dengan kawin campur? Maleakhi 2 ayat 11. Kenapa Tuhan marah dengan orang kawin campur? Bukankah kita sekaligus satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Ayat 11-nya perhatikan. Yehuda berkhianat. Bayangkan orang yang Tuhan pilih bisa Tuhan bilang berkhianat, dan pengkhianatan itu menurut saya kesalahan yang sulit diampuni ya. Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Pengkhianatan apa yang dilakukan Yehuda yang dikategorikan kekejian di mata Tuhan? Sebab dikatakan Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Pengkhianatan yang menjadi kekejian karena Yehuda dikatakan menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan. Menajiskan tempat yang dikasihi Tuhan itu adalah pengkhianatan dan kekejian. Dengan cara apa? Dan telah menjadi suami anak perempuan Allah. Kitab Maleakhi, Tuhan marah dan murka kepada orang Yahudi karena mereka menjalani kawin campur. Artinya tempat kudus yang dikasih Tuhan adalah rumah tangga dan keluarga. Ya, jadi yang ketiga, Allah marah kepada orang yang kawin campur karena kawin campur adalah menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan. Ya, yang keempat, yang terakhir, dosa apa yang menghadirkan kutuk yang menghambat berkat secara generatif turun-temurun? Kita lihat Bilangan pasal 20 ayat 14 sampai 20. Oke, Bilangan 20 ayat 14 dulu. Cerita ini.
Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataanmu Israel, saudaramu Israel, engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami. Ayat 15-nya, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir dan kami lama diam di Mesir 400 tahun, dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Ayat 16-nya, bahwa kami berteriak kepada Tuhan dan Ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntut kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota tapi perbatasanmu. Ayat 17-nya, izinkanlah kiranya kami melalui negerimu, kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau kiri, sampai kami melalui batas daerahmu. Ayat 18-nya, tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami, nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Ayat 19-nya, lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan ke jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya, asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki, hanya itu saja. Lihat ayat 20-nya. Ayat 20-nya, tetapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu, maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Nah, sekarang ada orang Israel, ada Edom. Orang Edom itu sekarang tinggal di daerah Petra. Kalau saudara pernah Israel di Yordania, itu Petra itu orang-orang Edom. Orang Israel ketika sampai daerah Edom mau masuk tanah perjanjian, mereka kirim negosiator, bilang sama Raja Edom, kami numpang lewat, ulun-ulun. Kami tidak akan jalan raya, kami tidak akan berjalan melewat kebun anggur, artinya tidak akan mengganggu hasil panen mereka. Jalan raya saja kami jalani. Kalau kami minum dari airmu, yang kedua, pertama kan tidak minum airmu, kami akan bayar. Ada 600.000 orang laki-laki yang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Ada hampir 2 juta orang. Kalau kita dagang, itu tempat pangsa pasar yang ramai. Dagang teh botol, saya percaya satu hari berapa banyak yang minum. Apalagi ciki, anak-anak pasti suka. Tetapi orang Edom nggak ngasih jalan. Pertanyaannya, kenapa orang Edom nggak ngasih jalan? Nah, kalau sudah tahu siapa Edom, kita akan tahu alasannya kenapa Edom nggak ngasih jalan. Siapa itu Edom? Kejadian 3:1. Kejadian 3:1. Siapa itu Edom? Dijelaskan demikian. Inilah keturunan Esau, yaitu siapa? Jadi Edom itu keturunan siapa? Esau. Nah, sekarang kita ngertinya runutannya kenapa orang Edom yang ngasih jalan kepada orang Israel. Karena orang Edom ini orang keturunan Esau. Apa penyebabnya kira-kira? Ini yang menjadikan yang saya sebut kutub turun-temurun. Kita menikah dengan Kaitannya dengan Israel, sehingga dia nggak ngasih jalan. campur. Ya, kaitannya dengan Israel. Karena orang Edom, keturunan Esau, hidup dalam kepahitan. Karena Yakob pernah tipu Esau. Betul ya? Yakob pernah tipu Esau itu lebih dari 400 tahun. Sebab orang Israel tinggal di Mesir 400 tahun lebih. Dan penipuan itu sebelum mereka masuk Israel, belum masuk Mesir. Artinya 450 tahun, 500 tahun orang-orang Edom ini dibesarkan dengan kebencian kepada Yakob dan keturunan, yaitu orang Israel. Hati-hati loh kebencian yang diturunkan ini. Saya kasih contoh. Kalau seorang bapak suka main perempuan lalu suka pukulin istrinya, banyak gak bapak begitu? Banyak ya. Di sini nggak ada apa ya? Di sana sini ada. Nggak ada ketahuan di sini bapak aja baik kalau di gereja ya. Nggak tahu kalau lupa. Nah, pertanyaan saya, istrinya sakit hatinya ketika suaminya berzina? Atau senang? Oh hebat, laki gua laku sudah perempuan. Sakit hati ya. Nah, pertanyaan saya, kira-kira ibu yang sakit hati ini akan cerita nggak sama anak perempuannya?
Nggak tahu dah. Suka ceritain pasti ya. Ini pengamatan atau pengalaman dulu? Oh, nggak bercanda ya, Bu? Mudah-mudahan pengamatan ya. Cerita. Anak kita yang perempuan ini akan hidup dalam kepahitan. Nah, saya tanya, ketika dia kepahitan, mudah nggak dia menghormati bapaknya yang berzina dan seperti namanya? Mudah nggak? Nah, kalau dia susah menghormati bapaknya, percayalah, kalau dia nanti menikah, dia akan susah juga menghormati suaminya. Karena dia takut suaminya kayak bapaknya. Maka inilah penyebab kenapa perceraian banyak terjadi di keluarga anak Tuhan. Karena oleh faktor utamanya istri yang tidak tunduk sama suami. Tetapi penyebab istri tunduk sama suami seringkali kepahitan yang diturunkan. Makanya kalau di jemaat saya ada yang bilang cerita suami selingkuh, saya bilang stop, jangan cerita sama anak. Sakit Pak, makan sendiri. Daripada anak-anak kita hidup dalam kepahitan, gak menghormati orang tua. Kalau gak menghormati orang tua, maka kita bilang anak-anak hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang usia dan diberkati Tuhan. Lihat orang Edom ini 400 tahun lebih diturunkan Allah brengsek, maka dia punya dendam, kemarahan dan kebencian sama orang-orang Israel. Sadar nggak hari ini secara akumulatif anak Tuhan juga sedang dibuat sakit hati di negeri ini. Kalau orang lain menghina agama kita, bebas saja. Kalau kita menghina mereka langsung sebenarnya, betul ya. Tapi ingat, jangan biarkan kepahitan menggerogoti hati kita, karena kepahitan itu menjadi pemicu sehingga kita hidup tidak akan mengalami berkat Tuhan. Yang menarik begini, orang Edom tinggal dekat tanah Kanaan, perbatasan Yordania dengan Israel berbatasan. Tetapi orang Edom ini hidupnya ada berkat Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan yang tinggal dekat dengan gereja, sudah melayani, tetapi hidupnya ada berkat Tuhan. Kenapa nggak diberkati Tuhan? Kepahitan. Kenapa Tuhan gak suka kepahitan? Karena kepahitan itu selalu diturunkan. Jadi Bapak Ibu yang kecewa dengan pasanganmu, dengan orang tuamu, jangan pernah cerita anak-anak. Stop kita putuskan kutuk itu supaya jangan turun kutuk itu kepada anak-anak kita. Amin. Jadi oleh sebab itu hari ini kita lihat ada 4 dosa yang menghadiri kutuk secara turun-temurun. Yang pertama, lupa. Yang kedua, tidak ingat. Yang ketiga, lupa ingat. Yang keempat, lupa ingatan, saya sumpah. Saya ngomong ini 1 jam, udah berusaha. Saudara tinggal makan aja. Kita nggak usah dengar, tinggal lihat ya. Saya menghafalnya sampai botak kan berusaha. Yang pertama, dosa budisme. Dan saya sadar tidak ada suku yang terlepas dari budisme. Orang Dayak kampung saya cerita waktu kerusuhan dengan Madura tahun 90-an itu Mandau, goloknya orang Dayak itu seberapa. Dan Mandau itu bisa memilih mana orang Madura mana bukan. Kalau bukan dia tidak akan tebas kepalanya, kalau Madura tebas. Artinya kami terikat budisme. Kakak saya waktu kerusuhan itu dia bilang, kami tiba-tiba dikumpulkan di lapangan, lalu ketua adat kami baca-bacaan, lalu tiba-tiba kami trans lalu kami dibacok ke tempat. Ketika kami bunuh tidak ada rasa takut. Bahkan setelah kami bunuh, kami belah jantungnya kami makan. Jadi orang Dayak saya masih dulu makan jantung. Ternyata kita tuh dibohong-bohongin karena tradisi orang Dayak bilang kalau kita makan jantung orang itu musuh kita, maka roh yang mati tidak akan mengganggu kita. Yang kedua, kalau dia punya kesaktian bisa pindah sama kita. Setan tipu supaya kita menjaga. Jadi jangan pernah terlibat okultisme. Yang kedua, dosa perzinahan. Yang ketiga, dosa kawin campur. Yang keempat, dosa kepahitan. Amin. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mari kita makin berdiri. Apabila ada dosa okultisme, dosa perzinahan, dosa kawin campur ataupun dosa kepahitan yang kami masih tersangka, kami mohon pengampunan Tuhan, kami mohon kasih setia Tuhan diberlakukan dalam hidup kami, agar jangan sampai umur kami
dari suami dan anak-anak kami. Berkati orang tua kami. Kami lepaskan pengampunan kepada orang tua kami yang mungkin pernah melukai hati kami. Kami melepaskan pengampunan kepada anak-anak kami supaya tidak dibiarkannya kepahitan dan melanda hidup kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang penuh kuasa yang hari ini, yang kami percaya akan mengubahkan hidup kami. Biarlah setiap kami hari ini mengalami dan menikmati kuasa perjanjian yang sempurna dari Bapa di surga. Berkati juga Ibu Gembala yang kami kasihi yang mengembalakan umat Tuhan di tempat ini. Ibu dan Tuhan, dengan otoritas, dengan hikmat, dengan otoritas dari tempat yang tertinggi, dari hikmat yang Bapa di surga, untuk mengembalakan umat Tuhan di tempat ini, membawa mereka ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, supaya setiap jemaat Tuhan di tempat ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Bapa. Berkati semua tim pelayan di tempat ini dengan segala anugerah-Mu, karena dari pelayananlah mereka menuju nyatakan kasih Tuhan yang sempurna dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat hamba berhenti berbicara kepada umat-Mu, kami hamba percaya Roh-Mu yang kudus akan mengembangkan firman dalam kehidupan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Silakan duduk. Mimbar selanjutnya sesuai pada yang berwajib ya. Tuhan, terlebih para orang tua kami Tuhan,
karena sudah mendengarkan kebenaran firman yang luar biasa. Berkati semua program ke depan, baik juga Tuhan untuk merayakan ulang tahun gereja kami pada 17 Agustus. Tuhan memberkati semua yang melayani. Berkati juga kami semua Tuhan untuk gathering yang akan direncanakan pada 3 September. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Para orang tua berikan semua Tuhan hati yang terbuka untuk mendaftarkan anak-anak. Dan berkati semua orang tua, pekerjaan apapun yang mereka kerjakan, semuanya kebutuhan mata mereka dapat terpenuhi ya Bapak. Kami juga memberkati Tuhan bangsa yang kami cintai Indonesia ini Tuhan. Kami memberkati bangsa ini mulai dari pimpinan tertinggi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menterinya, bahkan TNI Polri, semuanya kami memberkati supaya mereka bisa jalan sehati menjalankan pemerintahan yang ada untuk menyelamatkan bangsa ini, supaya bangsa kami tetap terjaga. Terlebih Tuhan, gereja-gereja Tuhan, supaya tetap kami terjaga bergandengan tangan membawa bangsa ini Tuhan, supaya mengenal Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, supaya setiap telinga boleh mendengarkan Engkau bahwa Engkau adalah Juru Selamat bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Inilah doa kami Tuhan, yang tidak sempurna kami percaya Engkau menyempurnakannya. Dalam dan demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan, kita angkat tangan kita berkat dengan iman. Turunlah atas kami anugerah besar dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus,